Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya. Tahukah kalian apa itu arah mata angin dan denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membaca dari denah. Perhatikan denah berikut ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Kemudian, berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, begitulah cara membaca denah. Terkadang saat kita membaca denah, kita melihat arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Perhatikan contoh arah mata angin berikut ini. Arah mata angin menunjukkan arah. Perhatikan ada arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, dan kembali lagi ke utara. Setelah kita belajar mengenai arah mata angin, hari ini kita juga akan membahas mengenai pokok pikiran suatu paragraf. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Pokok pikiran juga sebagai informasi fokus yang ada dalam suatu paragraf. Jadi apabila kita mencari pokok pikiran dalam satu paragraf, maka yang dimaksud adalah informasi fokus atau informasi utama yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai pokok pikiran, mari simak contoh berikut ini. Ya, di sini ada teks berjudul Menjadi Petugas Penerima Tamu. Ya, paragraf pertama kita baca bersama-sama. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Nah, pokok pikiran dari paragraf ini itu berarti informasi utama atau informasi fokus yang terdapat pada paragraf tersebut. Tentu saja dari paragraf ini kita bisa mengetahui pokok pikirannya adalah SD Nusantara kedatangan tamu tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Nah, gampang kan? Begitulah cara kita untuk mencari pokok pikiran dari suatu paragraf. Nah, sekarang kita ke paragraf kedua. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Nah, dari paragraf ini dapat kita simpulkan pokok pikirannya adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Berdasarkan teks yang telah kita baca yang berjudul Menjadi Petugas Penerima Tamu, kita dapat mengetahui bahwa Edo dan teman-teman melakukan beberapa pembagian tugas, kemudian saling bekerja sama, dan mereka bertanggung jawab atas tugas yang mereka berikan. Nah, ternyata
Apa yang dilakukan Edo dan teman-teman menerapkan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Adik-adik, di mana biasanya kita bisa melihat simbol dari Pancasila? Ya betul, kita bisa melihat simbol dari Pancasila yang ada di dada Garuda Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai simbol-simbol Pancasila beserta makna dan juga arti dari simbol tersebut. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas yang diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang perisai berwarna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, bentuk dari pengamalan sila yang pertama itu misalnya kita melaksanakan ibadah, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, atau bersikap toleransi terhadap agama yang berbeda dengan kita. Itu merupakan salah satu dari pengamalan sila pertama. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Mata rantai terdiri dari bentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang saling terkait ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, dari sila kedua ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun kita memiliki perbedaan, baik itu perbedaan jenis kelamin maupun perbedaan suku bangsa dan lain-lain, kita harus tetap saling bersatu. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Sila keempat dilambangkan dengan hewan banteng. Banteng dijadikan salah satu lambang Pancasila karena banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini sama seperti ketika kita bermusyawarah. Orang-orang akan berkumpul untuk berdiskusi dan menyepakati sesuatu. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik adik-adik. Ada gambar padi dan kapas. Nah, ini merupakan simbol dari sila kelima.